Kita sambut pemimpin kita, Sang Satrio Piningit, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Monggo, monggo. Silakan. Monggo. Wah, kia lagi saiki lho Bu dhewe sama beliau ini. Iki bicaranya coro poso pogi. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Bisa aja, Pak. Bapak bisa bahasa Jawa? Bahasa Klaten wis rada lali. Bisa bahasa Wis Jawa? lali Lho menika? omong jargon. Oh, bahasa Indonesia kemawon. Nggih. Monggo. Nuwun. Ora ono penterjemahi. Wah, Sing diomongi ora ono sing ngerti. nggih. Ketua panitianipun Nggih. dudu wong Jawa. Oh. Tapi Bu dia Mutia dudu wong Tapi paham Jawa. bahasa Jawa, Bapak. tapi dia bisa ngemong orang Jawa. Nggih. Mantul, mantul. Mantap Nanti betul. keluarin terjemahannya. Iya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10, ke-12, dan juga senior saya, Ketua Umum Partai Golkar. Yang saya hormati, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar. Yang saya hormati Pak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar dan juga Ketua Umum Partai Golkar, Pak Agung Laksono, Ketua Umum Partai Golkar juga, yang saya banggakan. Kemudian Pak Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Nasaruddin, memang guru saya Pak, dari dulu Pak. Mungkin ceritanya panjang Pak. Yang saya hormati Pak Sekjen, Wakil Ketua DPR, Pak Ludwig, Bendahara Umum, Pak Dito Ganindito, Ketua Fraksi, Pak Kahar Musakir, Sekretaris Fraksi, Pak Ketum, Pak Adis Kadir, dan ini Prof. Ari Satria, Ketua ICMI, Rektor IPB, yang luar biasa, setiap diundang hadir Pak. Sebelum ini juga peluncuran buku mengenai UMKM di kantor, beliau juga kasih testimoni. Kemudian Wakil Ketua Umum Ibu Nurul Arifin, selaku Ketua MPO Ibu Mutia, kemudian Wakil Ketua Umum Pak Firman Subagio, Pak Jerry Sambuaga, kemudian Ibu Nina, kemudian Wakil Gubernur Pak Ijek, Pak Emil Dardak, kemudian Ketua IPG, tadi ada ketopraknya. Narasinya yang buat siapa ya? Harusnya tadi diedit dulu tuh. Yang kami hormati seluruh MPO, peserta Rakernas, yang saya banggakan dari Sabang sampai Merauke. Kalau sudah hadir dari Sabang sampai Merauke, tadi catatan Pak Ical, plus semua ketua umum hadir, kita bersatu bersama, insya Allah Golkar menang. Amin. Amin. Dan juga anggota DPR, ada Ibu Sari, ada Ibu Roro, ada Putri, kemudian siapa lagi? Ibu Afiliani, ekonom asli. Kalau saya insinyur ditugasi ekonom. Dan seluruh peserta yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur dalam hari ini acara penutupan Rakornas bidang MPO dan peluncuran buku yang luar biasa. Dan acaranya dikemas tidak biasa. Tadi Pak Abu Rizal Bakri mengatakan ini mengemas acara dengan kebudayaan
itu adalah hal yang baik. Apalagi malam ini secara khusus diiringi gamelan. Gamelan ini adalah sesuatu yang unik karena memang nadanya unik. Yaitu ini kita tanya sama yang buat acara. Nadanya itu namanya Laras Lendro. Laras Lendro itu Jirolu Panem. Monem, nggih? Bener kan? Iya. Kalau laras satu lagi Pelo. Jirolu Patmo Nem Tu. Pi. Kleru. Sampean kleru. Nah, inilah yang dihargai oleh UNESCO, karena itu nadanya pentatonik. Jadi kalau biasanya 7, ini 5. Jadi apresiasi kepada seluruh Terima kasih, Bapak. gamelan yang datang Matur nuwun, Bapak. dari Terima Solo. kasih, Matur terima nuwun. kasih. Nah, terkait dengan acara tadi beberapa rekomendasi ini perlu ditindaklanjuti oleh DPP, DPD, Kabupaten Kota. Nanti Pak Sekjen akan membuatkan cuklaknya. Sehingga setiap acara MPO dilibatkan di seluruh tingkatan. Dan kami akan lihat medianya. Jadi sesudah dilibatkan medianya apa saja yang terus dimonitor oleh pusat. Kemudian juga terkait dengan tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa. Dan juga tanggung jawab untuk membuat public opinion. Karena saat sekarang nanti pemilih kita sebagian besar adalah milenial, dan itu sangat tergantung kepada key opinion leader di daerah-daerah. Jadi saya berharap bahwa kita key opinion leadernya adalah dari kader-kader Partai Golkar yang dicetak oleh MPO. Nah, selanjutnya tentu terkait dengan buku, saya bergembira dan merasa bangga dan terharu karena bukunya bagus sekali, informatif, dan itu merekam yang saya juga tidak rekam. Jadi memang banyak hal yang kami lakukan, tetapi memang catatannya itu yang tercecer di mana-mana. Tadi Pak Arief menjelaskan bahwa beberapa hal yang lalu juga beberapa hal yang terkait dengan digitalisasi, dan itu menjadi andalan Indonesia di G20, Pak. Jadi G20 itu temanya 3, 1 penanganan kesehatan, 2 terkait dengan transformasi digital, yang ketiga terkait dengan transisi energi yang lebih sustain. Jadi itu menjadi tema Indonesia di G20. Nah, tentu itu tidak lepas dari transformasi digital yang terkait dengan Industri 4.0, financial inclusion, dan juga satu lagi adalah pengentasan kemiskinan. Pak Ical dan Pak Agung Laksono pada waktu itu Menko PMK dan Menko Perekonomian banyak menangani hal tersebut. Nah, mungkin beberapa tantangan yang saya ingin sharing, tetapi mungkin beberapa hal itu adalah pada saat penanganan COVID, Bapak Presiden juga memberi penugasan, dan penugasan di awal itu tidak ada sebuah negara pun yang punya pengalaman menangani ini. Dan kedua, diperhatikan undang-undang yang ada belum mencukupi. Karena undang-undangan kita kan kekarantinaan wilayah. Pada saat berbicara mengenai pandemik secara nasional, oleh karena itu Bapak Presiden mengeluarkan PP mengenai bencana nasional non-alam. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden mengeluarkan Perpu atau Perpu 1 atau Undang-Undang 2 yang mengait tentang perubahan anggaran, pembahasan anggaran yang bisa diputuskan pemerintah secara lebih fleksibel, dan dari situlah dibuat kebijakan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi
nasional, PCPN. Nah, itulah yang pada waktu itu diputuskan, dan di bulan April sebetulnya tantangannya sangat besar, di mana rupiah naik ke 16.000, kemudian juga kita melihat dari pasar modal juga turun mendekati 3.000, sehingga pada waktu itu tantangannya betul-betul sangat mengkhawatirkan. Dan tantangan berikut tentu pada saat varian Delta, di mana varian Delta itu sampai 54.000 kasus per hari, dan jumlahnya lebih dari 500.000 kasus aktif. Dan rumah sakit hampir 92% itu penuh, oksigen terbatas dan yang lain. Namun alhamdulillah dengan kepemimpinan Bapak Presiden, hari ini kita merupakan salah satu negara yang WHO levelnya 1. Itu bersama dengan India, China, kemudian Taiwan, dan United Arab Emirates. Walaupun masih ada tantangan berikut, yaitu tantangan varian Omicron. Nah, ini dunia semua masih khawatir. Bahkan di Inggris sudah membuat state of emergency. Karena ke depan alfabet varian ini belum berhenti. Namun kita punya pilihan, apakah kita merespons dengan kesehatan, kemudian juga mendorong perekonomian, dan yang paling penting arahan Bapak Presiden, begitu ada 2 kasus di Indonesia, kita tetap tidak boleh panik dan terus menangani secara baik, karena kuncinya adalah vaksinasi dan testing dan tracing. Jadi mungkin itu beberapa hal yang menjadi kunci ke depan. Namun malam ini mari kita nikmati gamelan dan kita nikmati kekerabatan dari seluruh senior Partai Golkar dan teman-teman Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.